Waalaikumsalam. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Oh ya, silakan duduk. Permisi Bu. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Oke Bu, baik. Sebelum perkenalkan nama saya Caca. Oh ya, Caca ini masih kuliah. Oh iya, itu Oh ya, masih jurusan apa? Jurusan Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia ya. Iya. Kalau boleh tahu Caca kesini apakah kemauan sendiri? Iya, mau Oh terus ya. Apakah Caca sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau bagaimana? Belum Bu, ini baru kali pertama Caca melakukan konseling. Oh, baik. Sebelum kita memulai konseling hari ini, baik Ibu jelaskan sekilas tentang konseling ya. Jadi konseling itu adalah pertemuan antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Baik, apakah Caca sudah paham dengan apa konseling? Paham Bu? Paham. Tahu Caca gimana kabarnya hari ini? Kurang baik Bu. Kalau boleh tahu kenapa kurang baik? Jadi gini Bu, Caca ada yang Caca ceritakan ke Ibu. Caca ini kan udah kuliah Bu. Itu kalau anak kuliah ini pasti banyak presentasi, diskusi sama teman-teman di depan kelas gitu kan. Nah sementara saya ini sadar kalau Caca tuh kayak susah public speaking di depan teman-teman gitu Bu. Tangan Caca sering gemetar lah, kadang suara Caca gemetar lah gitu Bu. Caca lebih jelaskan tentang permasalahan Caca. Jadi gini kan Bu, kan Caca tuh kan presentasi lah apa segala macam. Caca tuh udah berusaha melawan rasa insecure Caca, rasa tidak percaya diri Caca tuh dengan banyak tampil apa segala macam. Tapi emang tak bisa dibohongi lah Bu, yang namanya nutupin kayak gitu tuh pasti ada dampaknya gitu. Kayak kemarin itu kan Bu, Caca tuh udah berusaha nutupinnya tuh dengan banyak ngomong, cuman banyak omong yang Caca sebut tuh jadi kayak berantakan lah kata-katanya. Terus lagi kayak misalkan kita udah nampil udah dimutar, menurut ada persiapan itu udah matang kali gitu kan Bu, ternyata masih dimutar juga tangan Caca apa segala macam. Malah sebelum kemarin itu kan Caca belum makan ya, sebelum nampil itu Caca udah dari belakang panggung itu udah siap-siap gitu, udah menjauh dari peserta-peserta lain gitu Bu, biar tidak mengganggu Caca juga gitu kan Bu, lihat penampilan teman gitu. Tapi ternyata pas nampil itu juga masih gemetar gitu Bu, udah berusaha susun kata sebaik-baiknya apa segala macam, udah coba ikut kayak kegiatan-kegiatan yang berusaha hilang rasa takut dari itu Bu, cuman masih aja ternyata dampaknya itu masih berasa di Caca gitu Bu. Ya, kapan Caca merasakan tidak percaya diri? Kalau untuk kapannya Bu, mungkin dari kecil lah Bu ya, karena pas kecil itu pendidikan orang tua apa gimana Bu, jadi Caca tuh udah minder gitu, dan itu betul-betul baru kerasa sama Caca pas udah kelas 5 atau kelas 6 gitu Bu. Kan Caca ditunjuk sama wali kelas Caca untuk ambil baca puisi gitu Bu. Kirain kemarin itu keren ya, emang keren sih Bu, cuman pas tampil di depannya tuh terasa kali gemetarnya gitu Bu. Jadi mulai sejak itu deh kayak Caca merasa kalau Caca tuh kurang percaya diri untuk berbicara depan orang banyak gitu. Sebelumnya, apakah Caca sudah pernah mengikuti seminar-seminar atau workshop yang melatih kepercayaan diri? Kalau untuk kegiatan seperti itu Bu, mungkin sampai sekarang belum ada Caca ikuti. Karena kan kegiatan seperti itu kan tentunya untuk mengembangkan rasa percaya diri. Sementara Caca aja udah nggak percaya diri dari awal gitu Bu. Kayak Caca nonton di YouTube mereka itu pasti ya minimal kita harus kenal lah teman-teman kita yang ada di samping kanan, samping kiri, depan belakang gitu. Sementara Caca aja kurang percaya diri, apalagi baru gitu Bu, tambah gemetar tangan Caca gitu kan Bu. Terus kayak yang workshop kayak gitu, Caca tuh pikirnya kita bakalan ditunjuk ke depan lah atau apa segala macam. Sementara kan seharusnya seminar-seminar kayak gitu kan untuk belajar, cuman nggak tahu entah di pikiran Caca gimana tertempelnya Caca pahamnya kalau kegiatan kayak gitu malah jadinya Caca takutnya banyak gitu. Mana bilang bahasa itu kayak udah terdoktrin otak Caca tuh kalau ikut kegiatan kayak gitu tuh kita tuh bakal maju ke depan terus nanti disuruh public speaking, sementara kita nih untuk mau belajar gitu. Jadi kita udah takut duluan Bu dari awal gitu Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apakah Caca dalam pertemanan juga sering merasa tidak percaya diri? Kalau untuk soal pertemanan Bu, kalau misalkan kayak memang pertemanan yang wajib kayak harus, kan kalau kuliah kan itu ada namanya teman-teman seangkatan apa segala macam, itu aja. Kalau untuk soal kenalan aja bisa-bisa aja Bu, cuman kalau untuk kenal orang lebih dekat atau orang kenal aja lebih dekat aja membatasinya Bu. Misal sekalipun aja ada circle gitu Bu, atau ada orang yang bisa dekat gitu,
Caca tuh ada ranah yang tidak bisa orang tuh ganggu gitu Bu. Kayak Caca tuh kalau untuk bercanda dengan teman-teman itu pun Caca batas-batasin gitu Bu. Bukan maksud nggak percaya, sebenarnya maksud jatuhnya nggak percaya diri juga sih Bu. Karena untuk ngomong sesuatu tuh saya selalu mikir dulu kata-kata tuh kira-kira nyakitin hati dia apa enggak gitu. Jadi kalau untuk berteman tuh Caca termasuk masih yang kaku. Kalau untuk teman-teman yang itu teman-teman sekalipun yang dekat pun kayak gitu juga kayak gitu Bu. Jadi ya kayak jatuhnya tuh kalau untuk soal percaya diri dengan teman-teman itu mungkin dengan yang aslinya yang menurut Caca Bu tuh jauh berbeda gitu Bu. Caca bilang kalau Caca itu membatasi diri dalam pertemanan. Kalau Ibu boleh tahu, apa alasan Caca membatasi diri dalam pertemanan tersebut? Seperti yang kita bilang sebelumnya Bu, kan dia kurang percaya diri. Maksud dalam artian kurang percaya diri, Caca tuh kayak kalau mau ngomong sama teman tuh Caca mikir dulu kata-kata kira-kira nyakitin apa enggak gitu. Terus juga Caca itu sebetulnya setiap orang kan punya ranah privasi Bu. Ada ranah privasi yang tidak boleh disentuh orang-orang gitu. Jadi Caca tuh tidak mau menunjukkan di mana Caca aslinya gitu. Jadi yang teman-teman yang mungkin teman-teman Caca tuh lucu lah, kocak lah segala macam gitu. Tapi Caca sadar kalau diri Caca tuh nggak kayak gitu gitu kan. Jadi overthinking, karena overthinking untuk ngomong tuh iya juga Bu, kurang percaya diri, takut banyak takutnya sebenarnya jatuhnya ini Bu. Kurang percaya diri, kira-kira gimana nih kalau misalnya Caca ngomong dia memperhatikan bagaimananya gitu, dia benar-benar mendengarkan cerita Caca apa enggak gitu, dia memang memperhatikan Caca apa tidak gitu. Terus juga kan yang tadi Bu, ranah privasi Caca gitu Bu. Nah, tadi kan Caca bilang Caca itu overthinking. Bisa Caca lebih jelaskan bagaimana overthinking Caca tersebut? Gimana ya Bu ya, soalnya Caca ini emang orangnya overthinking banget gitu. Dari kecil Caca udah sadar, kayak dulu kecil Bu, cerita soal masa lalu sedikit. Caca tuh pernah buat satu kesalahan gitu. Kalau Caca nggak cerita ke ibu pasti Caca demam gitu. Dan itu terus berulang gitu. Kalau Caca misalkan overthinking Caca tuh bisa buat sampai Caca sakit gitu. Terus kayak pusing apa segala macam. Jadi waktu kecil itu terus saking sering overthinking gitu Bu. Cuman dulu waktu kecil nggak paham kan ya soal overthinking gitu kan, kalau masih kecil juga kan. Jadi itu seringnya kayak pusing apa segala macam gitu. Udah dibawa berobat juga sebenarnya kemarin tuh, cuman nggak ada solusi titik temunya gitu. Pagi botakilah kepala Caca 3 kali apa segala macam. Terus makin beranjak dewasa memang nggak pernah ngerasain yang pusing segala macam gitu lagi Bu. Cuman impactnya ke rambut Caca gitu Bu. Ya rambut Caca tuh juga sering berubah sekarang gitu Bu. Tapi nggak pernah ngerasain yang namanya pusing sama sekali gitu Bu. Terus overthinking, kalau sekarang kan Caca bilang aja nggak overthinking nggak separah dulu gitu Bu. Cuman overthinking yang sekarang ini kayak lebih saya tuh takut terhadap segala hal gitu, termasuk respon manusia gitu. Padahal kalau pikir-pikir masalah sepele yang ini, masalah sepele yang sebenarnya kalau teman tuh kayak misalkan Caca ada buat salah nih tugas gitu kan. Padahal kalau Caca bilang maaf ya ini gini-gini doang, nanti pasti bisa teman maklumin gitu. Cuman Caca udah overthinking dulu, pasti teman marah, pasti habis ini dia nggak mau sekelompok sama Caca lagi. Pokoknya Caca tuh overthinkingnya tuh sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi kayak masalah sepele aja bisa sampai sejauh-jauhnya mikir kayak masalah tugas tadi Caca bilang, pasti habis ini nggak mau sekelompok lagi sama Caca gitu. Nah, contoh kecil yang baru Caca rasakan gitu, kayak pembagian dosen itu nyuruh untuk cari kelompok masing-masing gitu. Karena Caca juga tipe orang yang nggak suka natap mata orang lain juga kan Bu, karena dari mata tuh aja kayak mata dia kayak gini berarti dia nggak suka sama Caca gitu, kayak gitu saking overthinkingnya Caca Bu gitu. Nah terus kan kayak pas kelompok itu kemarin Caca diam doang gini kan Bu. Terus Caca nunggu aja tuh respon dari teman-teman, kalau ada manggil baru iyakan aja gitu. Tapi ternyata pas Caca kayak gitu orang nggak ada yang mau sekelompok, kirain orang tuh juga Caca nggak mau sekelompok sama mereka gitu. Jadi dampaknya saking parahnya overthinking dia kayak sampai gitu deh. Nah, tadi kan Caca bilang kalau Caca itu tidak percaya diri dalam presentasi di kelas ataupun dalam pertemanan. Nah, kira-kira Anda enggak kemauan Caca untuk berubah atau melatih diri untuk lebih percaya diri lagi? Tentu kalau dari Caca pribadi ya pasti ada dong gitu kan. Cuman bingung dari mana mulainya gitu. Malah kemarin Caca sampai kayak
Saya pikir ini kesalahan diri Caca tuh kayak Caca harus dirugi hal apa segala macam, soalnya banyak yang percaya diri. Cuman ya itu kan supranatural kan gitu Bu. Jadi Caca tidak mau menyentuh yang itu juga. Jadi maka dari itu Caca konselor ke ibu gitu. Tadi kan Caca bilang kalau Caca itu tidak percaya diri dalam presentasi di kelas maupun dalam pertemanan. Nah, saran dari ibu, kalau presentasi di kelas itu Caca itu lebih menenangkan diri atau tidak terlalu gugup. Dan juga Caca bisa mengikuti seminar. Jangan takut untuk mencoba. Bisa saja seminar tersebut bisa memberikan solusi untuk ketidakpercayaan diri Caca tersebut. Dan untuk pertemanan, Caca bisa lebih membuka diri, jangan terlalu membatasi diri terhadap teman. Bisa saja nanti kalau yang orang-orang terlalu dekat atau teman Caca yang terlalu dekat bisa mensupport atau memotivasi Caca dalam meningkatkan kepercayaan diri Caca tersebut. Nah, selain itu jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif atau yang mungkin saja itu tidak terjadi. Bakat bahasa Inggris bila Saran dari ibu, apakah Caca ada tanggapan lain? Kalau dari Caca sendiri Bu, saya terima jawaban ibu, tapi ada sih pertanyaan Bu, tadi kan kata ibu ikut seminar segala macam gitu kan. Nah Caca ini masih bingung Bu, gimana untuk ketemu seminar atau platform untuk pengembangan diri untuk biar jadi insecure itu di mana bisa ketemunya gitu. Kalau untuk platform yang untuk seminar itu Caca bisa mengecek itu ada di media sosial kampus tuh sepertinya banyak tuh, yang tinggal Caca pilih aja yang mana sesuai dengan kebutuhan Caca atau yang tema apa yang mau Caca ambil. Oh iya, kebetulan minggu depan ada seminar tentang kepercayaan diri loh. Kalau Caca mau berminat, bisa menghubungi ibu untuk informasi lebih lanjut. Oh baik Bu, terima kasih. Mungkin nanti Caca pikir-pikir lagi atau dari jadwal Caca sekiranya tidak bentrok, bisa Caca hubungi ibu lagi. Baik. Dari proses konseling kita hari ini, hal apa saja yang Caca dapatkan? Kalau dari Caca pribadi Bu, kan tadi juga Caca dapat cerita banyak ya Bu, gitu kan. Mungkin yang bisa Caca dapatkan itu tentunya Caca tuh harus lebih berani lagi untuk mencoba hal baru itu. Caca kayaknya nggak harus mikir negatif, bukan kayaknya sih, tapi memang harusnya tidak memikirkan hal negatifnya gitu. Dan Caca pokoknya harus lebih berani gitu intinya. Dan jujur Bu, kalau misalkan bilang udah puas atau belumnya gitu Bu, Caca sebenarnya udah puas, tapi kalau puas bangetnya itu belum, karena kan Caca juga belum melakukan apa yang disarankan tadi. Jadi gimana kedepannya nanti mungkin Caca bisa kontak ibu gitu. Oh iya, kalau Caca mau menghubungi ibu lagi, bisa kita atur jadwal untuk selanjutnya. Kira-kira Caca bisanya kapan? Kalau bulan depan gimana? Oh iya, kita tetapkan saja di tanggal yang sama aja ya. Oh ya boleh. Nah, kalau tempatnya Caca maunya di mana? Di sini aja mungkin bisa Bu. Oh iya, berarti kita akan bertemu kembali di ruangan yang sama sekarang ini dan di tanggal yang sama untuk bulan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Bu, semuanya terima kasih. Mungkin ini aja mau pulang dulu, soalnya ada jadwal lainnya Bu. Makasih ya Bu. Mari Bu angkatkan. Baik, terima kasih. Jangan lupa datang lagi ya. Terima kasih Bu. Iya, Izin pulang ya, Bu. Assalamualaikum.